Mau ditunggu apa kita lanjut? Jatuh. Kerjaan juga ngerok. Ini guys, tadi kemarin. Lanjut, Dok. Kalau Silahkan aja, Dok. Lanjut. Ya, kita lanjut aja ya. Iya, Dok. Siap, Dok. Siap, 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 siap. Bentar, share screen. Share screen mana ya? Oh ini. Share screen. Sebentar. Sudah kelihatankah yang di screen? Sudah, Dok. Sudah. Lihat, Dok. Sudah. Yuk. Terima kasih. Sudah, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengumpulkan tugas, Bapak Ibu sekalian, teman-teman? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Ya, kita hari ini sampai kira-kira 2 jam ya. Karena agak banyak sih materinya. Materinya ini agak banyak dan kita banyak latihan soal gitu. Jadi kalau punya bolpen, pen spidol, apa-apa, pensil, kertas, disiapkan aja di sebelahnya. Bentar, saya nyari handphone saya dulu mana ya. Oke. Nah, kita mulai ya. Eh, Yuk, sudah berapa orang? 84 ya? 85. Oke, 85. Ya, udah sekitar berapa ya? 85 itu sekitar 70% kali ya. Oke lah, kita mulai aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai yang ini judulnya tuh ukuran status kesehatan gitu. Ukuran status kesehatan. Prolog dulu ya. Bagi Bapak Ibu yang ini kan semuanya bekerja di dinas kesehatan pasti ya, kebanyakan ya, atau di puskesmas gitu, atau di dinas kesehatan deh, atau pengelola program gitu. Itu mengetahui ukuran status kesehatan itu sangat penting karena minggu lalu kan kita bicara tentang konsep penyakit gitu ya, konsep pencegahan, ada 5 level of prevention, terus bagaimana kita mengidentifikasi, kita jadi kayak detektif gitu ya, kita menjadi detektif untuk mengidentifikasi kasus gitu. Nah, sekarang ini kita itu belajar menggunakan alat untuk mengidentifikasi itu. Itu yang namanya berbagai macam ukuran status kesehatan gitu. Nah, ini alatnya nih untuk mendeteksi berbagai macam itu. Terus ini tuh Recording in progress. sebetulnya kalau penelitian-penelitian tuh penelitian-penelitian di ya kesehatan, jadi ya manapun lah sebetulnya. Penelitian kesehatan karena Bapak Ibu di public health, penelitian public itu ya salah satunya basicnya ini gitu. Memahami ini tuh akan sangat mudah mau melakukan penelitian apa saja. Misalnya Bapak Ibu punya ide apa gitu, terus balik ke sini itu akan mudah banget tuh untuk cari penelitian apa ya. Nah, jadi yang pertama sekali lagi kita ngomongin konsep dulu. Konsep dulu, apa itu konsepnya, tentang parameter epidemiologi, kemudian nanti ada konsep sederhana sekali sih sebetulnya, proporsi, rate, rasio, dan mungkin yang agak membingungkan tuh insiden sama prevalence gitu. Itu aja sebetulnya hari ini yang kita pelajari. Nah, sebetulnya tujuannya adalah untuk memahami konsep dasar dari ketiga tadi itu, dan bagaimana kita bisa mengaplikasikannya secara praktis
eee, dalam kerjaan kita pastinya, dalam pekerjaan kita. Jadi, ini tujuannya tuh untuk meningkatkan kualitas kerja kita sebetulnya, gitu, heeh. Ya, pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mengukur status kesehatan? Oh ya perlu dong gitu, ya kenapa gitu kan. Nah, eee, kenapa kita perlu mengukur itu? Coba, ada salah satu contoh ya, contoh, saya ambil contoh di Belgia gitu. Ini ada contoh, angka kematian di Belgia. Nah, ini saya panggil aja namanya. Bentar, saya punya daftar namanya nih. Mhm. Kalau lihat grafik ini, nah, kalau lihat grafik ini, nggak ada ternyata saya nggak punya daftar namanya. Maaf. Siapa aja yang mau ini, yang mau mengajukan diri. Kalau lihat grafik ini, kira-kira ini kesimpulannya apa ya? Oh, 2000, jadi setiap tahun tuh rata-rata di atas 100.000 gitu. 2004 tuh 102 ribuan, 2013 itu dalam waktu 10 tahun ya, itu meningkat ya 10% ya Kematian gitu ya. meningkat. Iya. Kematian meningkat. Siapa barusan yang bicara? Saya, Pak. Maaf, salah ya? Oh, Ibu Imelda, Pak. Imelda Guna ya? Bu Iya. Imelda. Hmm. Betul, Bu, kematian meningkat ya? Iya, Pak. Dari tahun Kematian meningkat ya? 2024, 1 tahun kemudian dia meningkat berapa persen gitu nah. Heeh. Betul sih, betul betul betul. Meningkat ya kematian ya. Terus kalau kita tarik garis ya, misalnya kita tarik garis garis median gitu, itu ternyata memang meningkat ya, angka kematian meningkat ya. Iya, Ini Kak. sebelum Covid ya ini ya. Berarti kan natural death ya, mungkin kita bisa bilang angka kematian natural lah gitu, angka kematian wajar begitu ya, meningkat. Wah, bahaya sekali ya. Kenapa ya sebabnya ya? Kita lihat lagi. Kita lihat angka absolutnya ya, angka absolutnya. Itu memang meningkat angka absolutnya, Bu, teman-teman sekalian. Itu sekitar, meningkat tadi, tapi kita lihat denominatornya, populasinya. Nah, jangan-jangan populasinya juga meningkat ya, sehingga angka kematian juga meningkat gitu. Jangan-jangan populasinya meningkat. Jadi kalau kita bandingin antara, kan tadi kita udah dapat tuh angkanya sekitar 100.000 kan, 100.000 per tahun gitu ya. Terus dibandingin dengan angka jumlah penduduk gitu ya, sekitar 10 juta, penduduk Belgia tuh 10 juta. Jawa Barat aja hampir 50 juta ya. Kota Bandung aja 2,5 juta. Jakarta itu 10 juta. Nah, ternyata kalau kita bandingin ya, kita pakai nominatornya itu adalah angka absolut jumlah kematian yang 100.000 tadi, denominatornya itu, jumlah penduduk, itu ternyata kalau ditarik garis median ya, itu sama. Jadi satuannya berubah nih di sini, tahunnya sama tetap yang di sini ya, yang di garis ini apa ya, horizontal ya. Yang di garis vertikal ini berubah nih, bukan angka absolut lagi, tapi mortality rate per 100.000 penduduk. Jadi ada sekitar 970 per 100.000 penduduk, ternyata konstan angkanya kalau ditarik garis median gitu, nggak nambah. Jadi ternyata kesimpulan pertama bahwa angka kematian tinggi itu salah ternyata. Walaupun kalau kita balik lagi gitu. Ini benar nih angka kematian tinggi ya, tapi ini kan angka absolut nih yang di sebelah sini nih, angka absolut kan, number of deaths reported, angka yang jumlah absolut yang dilaporkan tuh memang naik gitu, naik-naik ke puncak gunung terus. Tapi kan kita punya denominatornya jumlah penduduk nih. Terus kalau kita pakai proporsi ya, namanya proporsi gitu. Kita pakai proporsi, kemudian dipakai rata yang sama per 100.000 penduduk misalnya. Per 100.000 orang gitu, ternyata tiap 100.000 orang sekitar 970-an gitu per tahun yang mati. Jadi sama gitu, ternyata sama. Nah, terus kemudian kita ini, eee lihat angka jumlah penduduk usia lanjut gitu. Oh, ternyata jumlah penduduk usia lanjut itu di tahun yang sama, itu meningkat loh. Di atas 80 tahun, itu angkanya meningkat 3,6, 3,7, selalu meningkat. Harapan hidup tinggi kan berarti.
Jadi kalau kita tarik lagi, distandarisasi lagi, dikurangin jumlah penduduk yang usia lanjut gitu, karena itu kan natural death gitu ya, karena angka harapan hidup itu 80 tahun di Belgia. Kalau dikurangin natural death itu, angka kematiannya tuh turun. Artinya status kesehatan meningkat. Karena kematian karena natural death-nya turun. Nah, ini sebetulnya bagaimana kita berbohong dengan statistik sebetulnya. Kita mau pakai data yang mana nih? Pak Presiden kan waktu pelantikan bilang tuh, jangan terlalu senang melihat angka statistik. Betul sekali itu, betul. Karena di kalimat bawahnya di sini tidak menggambarkan kondisi sepenuhnya dan seterusnya. Betul, karena kita bisa melihat angka itu dari berbagai perspektif. Nah, misalnya contoh ya, contoh. Saya harap Bapak Ibu tuh kritis juga ya, kritis juga nih. Misalnya gini, Bapak Ibu tahu nggak berapa coverage BPJS? BPJS itu kan jam kesmas ya kalau di Indonesia ya. Berapa coverage jaminan JKN? Berapa coverage JKN. JKN ya? Berapa coverage peserta JKN? Itu kan sekitar hampir 100% kan, tinggi sekali kan di Indonesia kan? Di Indonesia tinggi sekali. Tetapi Iya dok. itu kan denominatornya apa tuh? Itu ya taruhlah 90% lah gitu. Saya nggak tahu angkanya pasti, tapi hampir 100% sih. Kita kira sekitar 95% kalau nggak salah. Taruhlah 90% deh. 90% itu denominatornya apa? Denominatornya kan jumlah total penduduk kan, nggak ngelihat umur kan. Pokoknya penduduk lahir harus punya BPJS gitu kan. Harus punya JKN gitu. Itu kan 280 juta kalau kita sekarang kan. Penduduk Indonesia itu sekarang 280 juta kan. 280 juta, 90%-nya tuh tinggi banget loh. Itu sekitar 160 juta. 160 juta orang. Tinggi banget itu. Kayak yang coverage-nya itu ya. Tetapi, tetapi ya, kan ada yang namanya PBI itu, penerima bantuan iuran, itu berapa persen? Itu PBI itu sekitar 30%, 35% atau 30% gitu. Ya, itu kalau lihat data ya, coba nanti di Google deh. Itu sekitar segitu deh. Penerima PBI itu 30%. Itu kan artinya yang dibayarin pemerintah kan, yang dibayarin pemerintah. Kriteria PBI apa? Kriteria penerima PBI itu kan orang yang miskin kan? Tidak mampu. Miskin atau Iya, bukan Tidak mampu kan? miskin. Ya, tidak mampu kan? Tidak mampu Iya, kan tidak bahasa mampu. ya miskin gitu kan? Heeh. Miskin, ya. Nah, itu kan 35%. Berarti dengan kata lain, angka kemiskinan kita 35% dong. Padahal data dari BPS yang dirilis secara resmi oleh pemerintah mengatakan angka kemiskinan kita 9%. Nah, coba. Itu perbedaannya gede banget loh. Jauh banget antara 9% sama 35%. Harusnya penerima PBI itu 9%. Harusnya ya, kalau pakai standar kemiskinan yang dikeluarkan oleh BPS. Itu bukan kemiskinan ekstrim ya. Kalau kemiskinan ekstrim beda lagi. Lebih kecil lagi. Ini yang miskin. Itu 9%. 9% ya. Artinya kemungkinannya ada dua. Ada dua. Yang pertama, penerima PBI bocor. Jadi 35 kurangi 9, ada 26% orang yang sebetulnya tidak layak menerima PBI gitu. Itu kemungkinan pertama, saya nggak tahu ya. Kemungkinan kedua, memang sebetulnya secara real kemiskinan kita itu 35% gitu. Kemungkinan kedua gitu. Terus dapat dari mana 9%? Wallahualam kita nggak tahu, nggak pernah diceritain kok gimana cara dapat datanya. Nah, itulah salah satu contoh yang kita akan pelajari hari ini gitu, Bapak Ibu. Semoga ini ya, prolognya, paham ya. Jadi itu statistik tuh ceritanya bisa macam-macam, banyak tuh, banyak hal bisa diceritain dari situ gitu ya. Terus nanti kan ada biostat juga ya mungkin ya. Nah, kita tuh ilmu epidemiologi itu mempelajari satu distribusi, dua determinan, dan ketiganya frekuensi. Determinan tuh salah satunya kita pelajari kemarin tuh. Hari ini kita belajar distribusi dan frekuensi gitu. Nah, distribusi itu sebetulnya TPP. TPP itu time, place, person gitu ya. Saya agak susah kalau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. TPP aja ya, TPP. Time, place, and person gitu. Time itu waktu, place itu tempat, waktu itu kapan, tempatnya itu di mana kejadiannya, dan personnya itu populasi mana yang terdampak gitu.
Sehingga kan muncul masalah kesehatan prioritasnya mana, di mana, kapan, kelompok yang terdampak apa, itu TPP sebetulnya itu adalah distribusinya. Determinan yang paling warnanya ungu itu yang kita belajari minggu lalu tuh determinan. Apa yang menyebabkan gitu ya. Penyebab masalah kan tidak monokausal, multikausal. Multikausalnya mau pakai teori yang mana terserah, boleh, bebas. Eh, apa aja bebas silahkan. Terus bagaimana kita merespon, nah itu ada di situ gitu. Nah, itu jumlah orang yang terinfeksi HIV. Di India itu ada 5.100.000, di Cina ada 840.000, di Kamboja 164.000, di Swaziland, Swaziland itu negaranya udah berubah nama sekarang jadi Eswatini ya. Swaziland itu satu negara kecil dia landlocked gitu loh, negara yang ada di tengah-tengah negara gitu. Jadi di dunia ini ada beberapa negara yang terletak di dalam negara gitu. Salah satunya Swaziland. Vatikan kan negara ya. Vatikan itu kan terletak di Italia, di kota Roma, di dalam kota Roma gitu. Nah, Swaziland itu 200.000. Kalau lihat angka ini, kira-kira siapa yang punya masalah HIV terbesar? India ya, berarti ya. Setuju India? Ya, India. India ya. Sekarang udah disusul sih. Nah, itu yang jumlah penduduk itu kan denominator ya dalam slide ini denominator. Jadi kalau dibagi Swaziland itu prevalensinya, nah kita ngomong prevalensi, itu 20% Bapak Ibu. Jadi kalau ada 5 orang Swaziland ngumpul di satu ruangan, kemungkinan salah satu di antaranya positif HIV. Gitu. Saya akhir bulan lalu saya baru ke Botswana ya. Tahu Botswana nggak ya? Botswana itu agak landlocked juga. Oh ya, Botswana itu salah satu yang landlocked juga kalau nggak salah. Dia landlocked di Afrika Selatan juga. Jadi eh, ada satu negara yang dia nggak landlocked sebetulnya, nggak di dalam Afrika Selatan, tapi lebih ya dekat ke Swaziland gitu ya, Botswana. Botswana itu prevalensi HIV-nya berapa dia? Sekitar 30%. Prevalensi ya, 30%. Indonesia berapa sih? Indonesia itu cuma 0,29 apa 0,3 gitu. Eh, Swaziland, Botswana itu 30%, 28-30% gitu. Tinggi banget ya, tinggi banget. Jadi artinya satu di antara 3 orang tuh positif HIV di situ. Tinggi sekali tuh. Eh, tapi kalau ngelihat angka absolutnya memang kecil. Indonesia itu sekitar 640.000 atau 540.000 atau 514.000 ya. Tergantung mau pakai estimasi yang mana. Tapi dibagi dengan jumlah penduduk, kita termasuk prevalensi nggak terlalu gede sebetulnya. Anyway, nanti itu masalah lain. Nah, konsep parameter epidemiologi itu penting untuk memberikan dasar bagi kita untuk mengetahui tentang apa itu distribusi dan determinan. Kalau kita tahu distribusinya, pasti frekuensinya kita bisa bayangkan nih. Kemudian ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan utamanya apa, bagaimana mengevaluasi intervensi kesehatan, dan juga dalam kesehatan masyarakat itu penting untuk evaluasi ya, perencanaan, planning dan evaluasi gitu. Contoh penggunaan konsep parameter epidemiologi, misalnya insiden HIV gitu ya, insiden HIV di Indonesia gitu. Itu ternyata paling banyak itu pada pekerja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan laki-laki, prevalensinya itu dihitung habis itu. Terus kemudian dari situ kita bisa prioritaskan ya. Oh ternyata misalnya di Jawa itu yang paling banyak tuh lelaki yang berhubungan dengan seks laki-laki. Kalau gitu sumber dayanya, resource-nya tuh harusnya banyak diarahkan ke arah sana. Bukan bikin penyuluhan ke ibu-ibu, PKK misalnya, untuk ayo HIV, pencegah HIV gitu, enggak kayak gitu. Tapi kalau di Papua, di mana prevalensinya sudah 3%, nah itu cocok tuh kalau kalau dilakukan di ibu-ibu gitu, pencegahan HIV. Itu contohnya. TB misalnya. Misalnya kita pengen tahu nih seberapa cepat. Nah, seberapa cepat itu kan berhubungan dengan rate kan, seberapa cepat kasus TB menyebar.
apakah di daerah urban atau di daerah rural. Terus kita melihat misalnya daerah yang kepadatan penduduknya tinggi, misalnya di Jakarta gitu ya. Terus kita mengembangkan strategi nasional berdasarkan itu. Atau misalnya MMR, maternal mortality rate gitu ya. Itu dilihat di provinsi mana yang paling tinggi misalnya. Contoh misalnya ternyata di NTT. Nah, itu resource-nya harus digunakan, sumber dayanya harus lebih digunakan ke arah sana gitu. Nah, ini mohon diingat-ingat terus ya ini ya. Jadi parameter epidemiologi ini itu penting dalam satu distribusi penyakit, yang kedua intervensinya apa, dan yang ketiga itu memastikan sumber daya kesehatan digunakan secara efisien dan berbasis Pak, evidence. itu Ya, HIP di NTT apa kali ya? gimana Bu? Bu siapa beneran? Bu Imelda ya? Kok bisa di NTT, kok bisa, maaf Pak, aku cari tahu, NTT kok bisa naik apa namanya, penyakit apa, menular itu ya Pak? Enggak, ini lagi contohnya. Tadi contoh Bu, MMR, maternal mortality rate. Contohnya di NTT misalnya. Contoh, jadi kita tahu bahwa misalnya di NTT angka MMR-nya tinggi ya. Kalau gitu ya resource untuk kesehatan ibu dan anak jangan lagi difokuskan di Jawa dan Bali misalnya. Harus geser nih ke NTT karena di sana yang paling perlu gitu. Ini kan tujuannya gitu ya. Pola pikirnya begitu nih. Satu, distribusinya di mana, yang kedua intervensinya apa, yang ketiga kita kelola sumber dayanya itu dengan baik begitu. Slide yang gambar ini itu akan saya ulang-ulang terus selama kuliah ini supaya Bapak Ibu, terutama nih Bapak Ibu kan nanti calon kepala dinas ya semuanya ya. Amin. Amin. Ya, atau calon menteri gitu ya, calon kepala dinas. Kalau menteri kan satu. Barangkali menteri banyak ya, ada yang menteri apa gitu. Nanti kan banyak sekarang Bapak aja Pak, jadi ya. menteri. Aku jadi wakilnya aja. Ya, jadi kalau Bapak Ibu di apa jadi kepala dinas misalnya itu harus selalu ingat ini gitu bahwa segala sesuatu yang kita putuskan, segala sesuatu yang diputuskan oleh para pemimpin, Bapak Ibu sebagai pemimpin nanti itu harus berbasis bukti. Nggak boleh hanya berdasarkan saya sukanya ini kok gitu. Menurut menurut kata hati saya itu nggak baik tuh. Harusnya begini aja. Nggak bisa begitu, Bu. Pak. Itu harus ada evidence-nya, ada buktinya gitu. Ada evidence-nya begitu. Evidence-nya itu dari mana dapatnya? Dari parameter kesehatan yang akan kita pelajari hari ini. Parameter epidemiologi gitu ya. Oke, parameter epidemiologi itu ada apa saja? Nanti kita coba belajar menghitung prevalence, apa bedanya dengan incidence. Terus kita lihat konsep-konsep dari proporsi, rate, sama rasio ya. Nanti ada latihan soal juga banyak. Proporsi. Bentar, proporsi. Proporsi. Ting 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 ting. Minggu lalu tuh kuliah tanggal berapa sih? Tanggal 17 ya. Oke. Proporsi. Proporsi itu adalah sebetulnya sederhana sekali perbandingan yang pembilangnya yang termasuk dalam pembilang itu juga disertakan dalam penyebut. Dan mereka berdua tuh punya satuan yang sama. Contohnya gini nih. Ini rumusnya kayak gini. A sama A itu proporsi itu adalah A dibagi A plus B gitu ya. Proporsi itu adalah perbandingan antara yang termasuk dalam pembilang itu juga harus disertakan dalam penyebut. Ini pembilang, ini penyebut. Kursor saya kelihatan nggak sih, Bapak Ibu? Kelihatan Pak, kelihatan Pak. Ini pembilang, ini penyebut. Yang ada di pembilang itu juga harus ada di penyebut A sama dengan A plus B gitu. Dan mereka berdua itu sama. Contohnya gini, contoh misalnya. Proporsi perempuan di atas 50 tahun, perempuan usia lanjut ya, yang menjalani histerektomi dibandingkan dengan semua wanita di atas 50 tahun misalnya. Anak-anak 12 sampai 23 bulan yang telah diimunisasi polio dibandingkan dengan semua anak. Jumlah HIV positif pada ibu hamil yang mengunjungi klinik antenatal dibandingkan dengan semua wanita hamil yang mengunjungi klinik antenatal. Latihan soal sekarang ya, latihan soal proporsi.
Di kota Tanjung Emon terdapat 10.000 penduduk dewasa. Ini kotanya fiktif ya, jangan dicari di Google, nggak ada nih. Di kota Tanjung Emon terdapat 10.000 penduduk dewasa yang tinggal di kota itu ya. 3.000 orang di kota Tanjung Emon itu terdiagnosis hipertensi. Pertanyaannya, berapa persen? Ini 10.000 penduduk dewasa ya, bukan penduduk ya, ini penduduk dewasa. Berapa proporsi penduduk dewasa di kota Tanjung Emon yang terkena hipertensi? Ayo. 30%. 3%. 30%. 3%. 3%? 3%. Jawabannya gini. Sederhana. 30%, Pak. 30%. Tuh, jadi sederhana 3.000 bagi 10.000, 0,3 yaitu 30%. Interpretasinya adalah 30% dari penduduk dewasa di kota tersebut menderita hipertensi. Tuh, ya. Soal berikutnya ya. Soal berikutnya. Di Puskesmas Muara Cinta, jangan dijawab dulu ya, nanti saya panggil ya yang jawab ya. Di Puskesmas Muara Cinta itu dari 500 ibu hamil yang datang ke pemeriksaan antenatal di puskesmas itu ya, 75 ibu hamil terdeteksi mengalami anemia. Hitung proporsi ibu hamil yang mengalami anemia di puskesmas tersebut. Saya panggil Ibu Nur Hafi. Nah, Nur Hafi ada nggak? Bu Nur Hafi dari Paniai, Papua Tengah. Ayo. Nur Hafi kan? Bu Nur Hafi ya? Bu Nur Hafi ada nggak? Ya? Dari Papua Tengah. Mana? Ini ya? Ya, Dok. Nur Hayati. Nur Hayati apa Nur Iya. Hafi? Ibu yang minggu lalu WA ke saya kan, Bu? Iya, Dok. Iya, siap. Ibu, ini gampang, Bu. Yuk. Tok wow, Bu. Berapa, Bu, proporsinya, Bu? Pertanyaannya. 0,15 Kak, Dok. 0,15 ya, itu proporsinya. Itu sama dengan berapa tuh? 15% ya. 15%. Interpretasinya gimana, Bu? Bu Nur Hayati? 15% berarti Enggak, interpretasinya kalau diucapkan gitu, kalau misalnya Ibu ditanya wartawan gitu, Ibu Nur Hayati, ini interpretasinya gimana sih, Bu? 15% proporsinya tuh maksudnya gimana, Bu? Gitu. 15% penduduk Muara Cinta. Artinya? Artinya gimana, Bu? 15% yang mengalami anemia. 15% Mengalami yang mengalami anemia. 15% dari 500 ibu hamil terdeteksi anemia. Dari 500. Jawabannya gini, bukan 15% dari 500 ibu hamil, jawabannya adalah 15% dari ibu hamil yang diperiksa. Ini kan yang diperiksa kan? Dari ibu hamil. Kan bisa aja ada yang nggak diperiksa. Kan ini kan ceritanya 500 yang diperiksa. Kan ada juga yang nggak mau diperiksa dong pasti kan? Jadi 15%. Jadi Ibu jawabannya diplomatis dong. Secara berbasis data 15% dari ibu hamil yang diperiksa di Puskesmas Muara Cinta. Karena nggak tahu kan puskesmas yang lain di mana kan? Kan ada TPP ya. Ingat TPP, time, place, person kan? Place-nya di mana, personnya siapa gitu. Distribusinya gimana? 15% itu kan distribusi. 15% siapa? Persen ibu hamil, 15% dari ibu hamil yang diperiksa di mana? Di Puskesmas Muara Cinta mengalami anemia gitu. Karena kita nggak tahu, jangan-jangan di seluruh kabupaten itu kita nggak tahu, jangan-jangan lebih kecil gitu. Itu ya, Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nur Hayati. Ya, Dok. Makasih. Terus Dok. itu tadi proporsi ya. Proporsi kan gampang. Rasio juga gampang tuh. Rasio itu straightforward juga. A bagi B aja gitu. Itu membagi satu kuantitas dengan yang lain tanpa perlu ada hubungan pembilang dan penyebut gitu. Contoh misalnya. Rasio laki-laki banding perempuan. Rasio kasus yang diamati dibanding kasus yang diharapkan. Rasio jumlah penduduk bagi jumlah puskesmas. Rasio kematian ibu
per 100.000 kelahiran hidup gitu. Itu kan rasio juga itu. Rasio jumlah lahir mati per 1.000 kelahiran hidup itu rasio juga tuh. Itu rasio juga. Rasio jumlah dokter dibanding penduduk. Rasio jumlah ibu bidan dibanding penduduk misalnya. Itu contoh rasio. Latihan soal ya. Saya panggil lagi ya nanti ya. Ini WhatsApp saya minggu lalu kayaknya pada deg-degan nih. Nggak apa-apa, gampang-gampang kok ini. Di Rumah Sakit Harapan Mertua, selama 1 tahun terdapat 120 kasus DBD pada anak-anak dan 30 kasus DBD pada orang dewasa. Nah, pertanyaannya, hitung rasio kasus DBD pada anak-anak terhadap orang dewasa di rumah sakit tersebut. Nah, saya panggil ya. Saya panggil nih, ibu nih, ibu. Ibu, wah ini jauh nih, dari Kalimantan Utara, wah, dari Bulungan. Ibu Melda. Ada nggak Ibu Melda? Ibu Melda. Selamat sore Ibu Melda. Ada Ibu Melda di sini? Ibu Meldawati ya kalau nggak salah. Hadir. Ibu Melda. Wah ini menunjukkan sinyalnya memang susah ya Bu ya di situ ya. Gambarnya kotak-kotak soalnya Bu. Iya. Bu, ini coba dijawab Bu. Kira-kira rasio kasus DBD pada anak terhadap orang dewasa di Rumah Sakit Harapan Mertua itu berapa Bu? 4. Anak-anak terhadap dewasa ya, bukan dewasa terhadap anak-anak ya. Ya. 120 per 30. Benar. 120 Nggak per kebalik ya Bu? 30. Kebalik nggak? 30 per 120. Rasio. 30 per 120. Ya, itu 30/120 itu berapa? Banding 1. Banding 4. 1 Ya, banding 4 banding 4. 1. 4 banding Iya. 1. 4 banding 1. Kan anak-anak lebih banyak ya. Berarti kan Iya. kita sebenarnya anak-anak lebih banyak gitu. 4 banding 1. Nah, interpretasinya adalah di Rumah Sakit Harapan Mertua itu setiap ibu bisa cerita nih, ibu nanti kan menjadi kepala dinas kesehatan Kabupaten Bulungan ya. Artinya ibu bisa cerita nih. Untuk ternyata Pak Wartawan setiap 4 kasus DBD pada anak itu terdapat 1 kasus DBD pada orang dewasa gitu, yang masuk ke Rumah Sakit Harapan Mertua. Terus wartawan nanya lagi dong, Bu, kalau yang di Kabupaten Bulungan gimana Bu? Wah, nggak tahu kesimpulannya, saya belum dapat datanya. Saya juga belum dapat datanya. Nanti kita lihat dulu datanya. Udah ya, jangan ada permintaan dari Pak Mahmud ya. Siapa Pak Pipi. Nah, jangan dicoret-coret slide-nya katanya. Bukan saya nyoret-coret ya Pak. Iya dok, saya ibu dok. Oh Ibu Pipi ya, Ibu Pipi. Maaf Bu. Siap dok. Latihan soal rasio lagi ya. Latihan soal rasio lagi nih. Gampang kok ini kok. Di Kecamatan Muara Cuan terdapat 150.000 remaja usia 15-24 tahun dan 300.000 orang dewasa muda usia 25-34 tahun. Dari remaja tersebut, maksudnya yang 15-24 ya, 6.000 orang rokok aktif, sementara dari dewasa muda yang 25 ya, itu 18.000 orang perokok aktif. Kecamatan Muara Cuan nih, hasil dari mana? Investigasi Bapak Muhammad Ridho di Sampit ya Pak ya, di Sampit ya. Ya Pak Muhammad Ridho. Ada Pak Ridho nggak di sini Pak? Pak Ridho dari Sampit, Muhammad Ridho ya. Pertanyaannya tuh wartawan nanya gitu. Oh kalau gitu Pak Ridho, berapa rasio perokok aktif antara remaja dan dewasa muda Pak di Kecamatan Muara Cuan? Pak Ridho ada Pak Ridho? Pak, izin Pak, saya lagi nyetir Pak. Oh iya, lagi nyetir. Aduh, Pak, di gimana Pak? jalan. Belum Lewat. bisa menyimak.
Iya, Bisa iya. dengar semua. Iya, iya. Oke, oke, oke. Saya lewat ya. Nanti saya kasih pertanyaan terakhir, Pak. Apa ya? Iya. Kalau gitu karena Pak Ridho ini kepala dinas nih, lagi tugas ke luar negeri kebetulan. Ada ini dioper ke kepala dinas pertambangan, yaitu Ibu Feni. Ibu Feni mana? Ada Ibu Feni nggak? Feni Songgo namanya. Bu Feni Songgo. Ada Ibu Feni? Iya, Pak. Ri- Maaf Ri- off cam, Pak. Oh iya nggak apa-apa. Ibu Feni kan sebagai kepala dinas pertambangan nih mewakili Pak Ridho tadi. Iya, Gitu. Pak. Bu, kalau gitu ditanya wartawan nih, Bu, kalau gitu rasio perokok aktif antara remaja dan dewasa muda di Kecamatan Muara Cuan tuh gimana, Bu, ceritanya, Bu? Berarti dia 6.000 berbanding dengan 18.000 ya, Pak? Antara remaja dan dewasa. Oke, itu jawaban Ibu ya. Iya, Berarti iya. 1 banding, 1 banding 3. ya, Iya, berarti satu perokok interpretasinya. aktif pada remaja Mm-mm. berbanding dengan tiga perokok aktif pada dewasa muda ya. Iya, betul sekali, Ibu. Jadi artinya setiap satu perokok aktif ada 3 perokok aktif di dewasa muda di Kecamatan Muara Cuan. Jangan lupa ya selalu disebut TPP-nya gitu kalau menjelaskan. Karena apalagi wartawan zaman sekarang tuh suka melintir-melintir berita nanti. Nanti Ibu yang repot sendiri harus klarifikasi macam-macam. Iya, siapa? Masih di soal yang sama. Nah, ini. Terus wartawannya iseng nih. Bu, kalau rasio proporsi, nah ini nih. Bukan hanya rasio nih. Bu, kalau rasio proporsi, ini kayaknya wartawannya lulusan Harvard gitu. Bu, kalau rasio proporsi perokok aktif antara remaja dan dewasa muda di kecamatan ini, Muara Cuan ini gimana, Bu, ceritanya gitu ya? Ibu Feni masih mau jawab, Bu? Mumpung masih on fire di sini. Ini wartawannya nanya nih. Rasio proporsinya gimana tuh? Nah, kalau Bu Feni masih ngitung-ngitung ya, Bu ya? Ya, Bu Feni? Ya, Pak. Ya, Ya. berarti perokok aktif remaja Berapa, Bu, rasio proporsinya, Bu? Nah, 6/18.000 ya, Pak? Masih bukan, sama ya? Benar nggak? bukan. Nah, ini aja ya. Jadi harus dihitung dulu Mana? proporsinya, proporsi perokok aktif pada remaja itu kan 6.000 banding 150.000. Itu kan berarti sekitar 4%. 6.000 ditambah 18.000, 24.000. Berarti kan 4%. Jadi 4% remaja di Muara Cuan itu merokok. Nah, pada dewasa muda 6%. Dari 18.000 dibanding 300.000 itu 6%. Lalu dibikin rasio. Rasionya adalah 4% banding 6%. Itu 2/3. Itu kita bisa bilang sebetulnya rasio prevalensi gitu. Kita bisa bilang rasio prevalensi. Betul, 2/3. Bu Rizka. Ya, 2/3. Agak agak rumit soalnya. Tapi nanti makin ke sini makin rumit ya. Ini gampang-gampang dulu, yang awal itu gampang-gampang. Makin lama makin rumit nih. Pak Ridho, kalau udah nyampe kasih tahu ya Pak ya. Soalnya nanti kalau Bapak dapat terakhir rumit tuh Pak soalnya Pak. Ya, oke, berikutnya. Lalu ada namanya rate. Rate itu kecepatan atau laju gitu ya. Kecepatan atau laju. Itu kayak kilometer per jam gitu ya. Eh, itu kayak kecepatan gitu. Rate, laju, jumlah kasus baru, person at risk, sama waktu observasinya gitu. Nah, ini bla-bla-blanya nanti bisa dibaca sendiri, contoh aja. Contoh misalnya kasus tuberkulosis yang terdiagnosa per 100.000 penduduk selama periode 1 tahun gitu. Itu nanti dihitung berapa.
jumlah kasus kolera baru per 100 pengungsi selama periode 1 minggu misalnya gitu. Contoh soal ya, latihan soal. Di Kabupaten Santuy Raya terdapat total 1 juta penduduk pada pertengahan tahun 2023. Selama tahun tersebut tercatat 8.000 kematian di seluruh kabupaten. Hitung angka kematian kasar, ini kan rate ya, rate itu kan laju, rate. Hitung angka kematian kasar, crude death rate per 1.000 penduduk di kabupaten tersebut selama tahun 2023. Saya nggak panggil jawabannya aja ya. Itu kan rumusnya jumlah kematian dibagi jumlah penduduk dikali 1.000. Kan kita pengennya rate-nya per berapa sih, kan ada satuannya ya, per 1.000 penduduk per jam ya, kilometer per jam gitu. Nah, ternyata kita dapat itu ada 8.000 dibagi 1 juta, terus dikali satuannya 1.000 nih. Kita dapat, oh ternyata dari tiap 1.000 penduduk itu ada 8 yang meninggal selama tahun 2023 gitu. Interpretasinya ternyata terdapat 8 kematian per 1.000 penduduk di Kabupaten Santuy Raya selama tahun 2023. Kurang lebih begitu ya. Ini masih agak gampang ini, masih rada-rada gampang. Contoh soal lagi ya. Contoh Red. Di Kota Tanjung Ceria terdapat 500.000 penduduk pada pertengahan tahun 2022. Selama tahun tersebut tercatat 7.500 kelahiran hidup di kota tersebut. Pertanyaannya, ada wartawan nanya nih. Berapa Bu angka kelahiran kasar, crude birth rate per 1.000 penduduk di Kota Tanjung Ceria selama tahun 2022? Saya coba tanya ke Ibu Sofia Asril. Nah, Ibu Sofia Asril. Ada Ibu Sofia? Sofia Asril. Ibu Sofia? Ya, Pak. Halo? Ada ya? Ini Ibu Sofia ya? Ya, Pak. Oh ya, Ibu Sofia. Ya, Ibu Sofia. Ibu Sofia. Jawabannya kira-kira gimana, Bu? Ada 1,5 juta nih penduduk Kota Tanjung Ceria. Terus tercatat selama tahun 2022 ada 7.500 kelahiran hidup. Hitung angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk di kota itu selama tahun 2022. Nah, ya Bu. Gimana Bu? Oh, ada yang udah jawab nih. Ada yang jawab, ada beberapa nih. Evi Eka, Darwin. Wah. Hitungnya gimana Bu? Caranya Bu? Ceritain hitungnya aja. Penduduk ya. Iya, benar. Kesimpulannya apa nih? Interpretasinya apa? Interpretasinya 15 Kelahiran 15. ya 5 angka kelahiran 15. Loh, kok jadi dikit? Terdapat Tadi kan 7.500, kok jadi dikit? Darwin itu siapa sih? Ya Pak, signalnya jelek Pak, jadi cuma bisa ini. Oh, oke. Ya oke, nggak apa-apa. Cara ngitungnya gimana Pak? Coba cara ngitung. Itu tadi 2.500 dibagi 50.000 penduduk Pak, jadi dapatnya 50 kunjungan fasilitas kesehatan pada tahun 2023. Jawabannya 50 per 50 per 1.000. Ya. Jadi jadi jawabannya gimana kalau ditanya wartawan itu? Oh, selama tahun 2023 tiap 1.000 penduduk itu terdapat 50 kunjungan ke fasilitas kesehatan karena ISPA. Rate ini sering banget dipakai untuk berbohong dengan statistik ya. Nah, gimana bisa berbohongnya coba? Ya, supaya kelihatan baik-baik aja gitu. Padahal angka sebetulnya kan, misalnya ini angka sebetulnya itu ada 2.500 penduduk yang kena ISPA kan. Tapi karena kita pengen pakai rate ya, terus dibilang
Oh, enggak kok. Kita tiap 1.000 penduduk ada 50 orang kunjungan fasilitas. Kan orang kelihatannya kecil gitu ya, 50 per 1.000 penduduk. Tapi sebetulnya kalau dikalikan dengan jumlah penduduk yang 50.000 itu, ternyata bukan 50, tapi kali 50 kali 50, yaitu 2.500. Gitu. Tapi anyway, itu mudah juga. Contoh soal lagi ya. Saya coba tanya Ibu Bidan Eti. Ibu Bidan Eti Sugiyarti. Ibu Bidan Eti ini di Purwakarta ya kalau nggak salah ya. Di Kabupaten Candameron, Ibu Uang Bidan Eti. Pak, Dok. Pak, per 1.000 ibu hamil itu berisiko. Ya, betul. Kalau ditanya wartawan gimana Bu jawabnya? Dari 1.000 ibu hamil itu ada 5 yang berisiko, Dok. Ya, betul. Ya. Terdapat 5 kematian ibu per 1.000 ibu hamil yang beresiko ya. Karena tidak semua ibu hamil beresiko, ini kan ibu hamil yang beresiko tinggi ya. Di Kabupaten Candamerona. Oke. Tapi catatan ya, sayangnya istilah HARIT ini tuh, ini udah selesai nih latihan soal yang ini ya. Istilah HARIT itu sering dipakai secara longgar banget. Maksudnya tuh kadang tuh, kenapa sih kita perlu tahu istilah-istilah itu? Karena kita tuh harus punya bahasa yang sama gitu. Bahasa yang sama secara global. Jadi kalau Bapak Ibu nanti datang ke Malaysia, datang ke Taiwan, itu semua tuh sama. Kalau bicara rate, bicara proporsi, bicara rasio, itu tuh acuannya sama gitu. Kita punya suatu konsep pemahaman yang sama. Nah, tapi sayangnya dalam istilah ini tuh rate itu sering dipakai secara salah sebetulnya. Karena kayak menjadi kesepakatan global gitu loh. Kayak misalnya contohnya infant mortality rate itu jumlah kematian selama definisi WHO ya. Itu jumlah kematian yang terjadi selama 1 tahun di antara anak berumur di bawah 1 tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup selama tahun. Sebetulnya rate ya, bukan rasio ya. Ada yang bocor, Bu. Bocor siapa ya? Ketua Yang bocor. Oke. Ini sebetulnya rate ya ini ya. Tapi ini sebenarnya bukan rate, tapi rasio. Ya. Udah nggak mau berganti tuh. Tapi istilahnya tuh sering dipakai berganti-ganti. Aduh. Jadi Kamu yang itu satu lagi dia nggak mau pakai susah bingung itu kan kalau nggak diganti susah. Bu Novita bocor. Bu Novita ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, berikutnya itu menghitung incidence dan prevalence. Prevalence dan incidence. Apa beda insiden dan prevalence? Insiden itu adalah kasus baru per populasi beresiko. Pada waktu tertentu, sorry, dan dia tuh berhubungan dengan kasus baru, sebetulnya tuh seberapa cepat penyakit menyebar. Ingat, berarti kan laju ya. Berarti kalau insiden, kita ngomongnya rate kan. Karena dia tuh ngomongnya berapa cepat penyakit menyebar. Berarti bukan insiden proporsi, nggak ada insiden proporsi. Atau insiden rasio, nggak ada. Adanya insiden rate atau kumulatif insiden atau insiden kumulatif itu. Karena kita mau ngitung seberapa cepat. Nah, paling sering sih dipakai insiden rate ya, rate. Ingat ya rate itu apa? Nanti balik lagi ya ke depannya. Sedangkan kalau prevalence itu proporsi. Dia bukan rate, bukan rasio, dia hanya proporsi. Dia menggambarkan sebaran infeksi atau penyakit, dia itu kumulatif kasus dan sebetulnya menggambarkan seberapa banyak kasus yang telah terdeteksi. Pada waktu COVID itu, kita tuh tiap hari dengar prevalence. Tiap hari dengar prevalence seberapa banyak kasus yang telah terdeteksi itu dibandingkan dengan jumlah penduduk itu. Itu yang sering kita dengar tuh ya pada saat itu. Nah, sebenarnya bisa digambarkan kayak gini nih, hubungan antara insiden sama prevalence itu dibayangin kayak ini ada sungai gitu ya. Ada sungai terus itu ada danau di sini. Sungai terus mengarah ke danau. Airnya kan semua air dari sungai
ditampung semua ke danau. Sungai itu kecepatan, ini kan rate ya, kecepatan aliran sungai menuju ke danau itu namanya incidence. Jumlah air yang ditampung di danau itu namanya prevalence. Nah, prevalence itu bisa berkurang. Contoh, gimana cara membuat danau ini kosong? Gampang, insidensnya dibikin nol, yaitu di sini dibikin waduk nih, dibikin dam ya, dibikin dam. Itu kan insidence turun nih. Prevalence-nya mungkin turun. Tapi mungkin ada kematian itu juga bisa mengurangi prevalence, recovery juga bisa mengurangi prevalence. Sembuh, maksudnya sembuh gitu. Sembuh itu bisa mengurangi prevalence juga gitu ya. Mati itu mengurangi prevalence, sembuh mengurangi prevalence. Jadi kalau kalau tadi mungkin gambarnya kurang jelas itu. Contoh misalnya ini, ember dan keran. Incidence itu adalah kerannya, prevalence itu adalah air yang di dalam ember. Bagaimana cara menurunkan prevalence? Ya incidence-nya harus diturunkan kan? Cara menurunkan prevalence gimana? Kerannya ditutup, prevalence incidence-nya dijadiin nol gitu. Bisa nggak kita menurunkan prevalence kalau insidennya tetap tinggi? Nggak bisa. Prevalence pasti akan tetap tinggi. Kecuali yang meninggal banyak. Contoh waktu COVID kemarin tuh prevalence stabil. Karena yang meninggal banyak gitu. Walaupun insidennya juga tinggi. Yang kasus baru tinggi, yang meninggal juga banyak. Gitu. Contoh menghitung insiden rate secara sederhana, secara gampang gitu. Ini kisah nyata ya, contoh nyata ini ya, contoh nyata di salah satu kota, data real ya, ini data real. Data real. Nah, diketahui jumlah orang yang terdiagnosa HIV sejumlah sekian. Itu sebagai numerator. Ini angka beneran ya. Pada pekerja seks perempuan ada 21, pada LSL 330, waria 9, penasun 14, pelanggan 42, pelanggan pekerja seks ya. Pasangan resiko tinggi itu biasanya berumah tangga gitu. Itu 35. Kalau ngelihat di sini, itu kelihatan sekali bahwa kalau ngelihat hanya angka absolut, wah berarti kita tuh harus punya, ini kan hampir dibilang kayak angka absolut ya. Kita berarti kalau ngelihat secara sekilas, kita bisa bilang, wah berarti pada gay nih, pada komunitas LSL, MSM atau gay nih. Karena kita harus punya intervensi ke sana. Tapi kan intervensi ke sini susah ya. Langsung dilihat dong, seret gitu. Wis, ada ibu rumah tangga 35 orang nih tiap tahun gitu. Ini data beneran ya. Dinas Kesehatan melaporkan ke wali kota. Saya ikut di situ soalnya. Dinas Kesehatan melaporkan ke wali kota, terus apa kata wali kota? Oh ini kan biasa, ini memang resikonya gitu. Tapi ini dong, ibu rumah tangga nih, wah gawat ini. Ternyata di kota kita sudah ada tiap tahun lebih dari 30, itu muncul di koran sering banget itu. Muncul tuh tiap tahun tuh hampir setiap hari AIDS sedunia muncul tuh. Di kota kita tuh infeksinya sudah masuk ke ibu rumah tangga nih, banyak banget nih gitu. Itu beneran itu, terjadi itu. Dan itu muncul di koran gitu. Banyak koran yang meng-quote statement Bapak Wali Kota tersebut. Tapi jangan lupa, kita punya jumlah populasinya berapa sih? Kita lihat ya. BPS itu di kota itu ada 2.600-an, LSL ada 34.000, waria 300-an, pengguna narkoba suntik 2.000-an, pelanggan ada 146.000, dan ibu rumah tangga yang beresiko hampir 800.000. Nah, sekarang kalau kita bagi dengan incident rate, atau kita pakai rate tadi, kita kan pengen tahu nih lajunya kan, kita pengen tahu lajunya. Kita pengen tahu kerannya itu yang paling besar keran yang mana. Ternyata keran yang paling besar itu adalah pada waria, 2.700. Prinsip public health adalah kita itu nggak bisa mengatasi semua masalah. Kita nggak bisa mengatasi semua masalah di sini. Kita tuh kenapa kita pakai ini? Karena kalau prinsip public health adalah kalau kita mengatasi masalah pada waria, kemungkinan pada LSL juga selesai, kemungkinan pada WPS selesai, kemungkinan penasun selesai, yang ini apalagi gitu. Jadi cari yang paling besar yang mana. Jadi salah banget kalau kemudian Pak Wali Kota bilang, oh ini 35 nih. Oke, kita harus punya program. Itu waktu itu makanya dilakukan program masif sekali penyeluruhan HIV di ibu-ibu PKK.
Nggak ada gunanya, beneran nggak ada gunanya. Tahun depan ya sama gitu, tahun depan sama kayak gini terus, sama gitu, tahun depan sama. Ini kemudian saya bilang gini, "Oh nggak bisa gitu Pak." Nah, saya bilang tahun depannya, "Nggak bisa gitu Pak, kita harus lihat dulu ini antara insiden sama prevalence." Keran yang paling besar itu Pak, itu di waria, artinya program pada waria itu harus lebih prioritas. Atau kalau kita mau ngambil 2 populasi waria dan LSL, jangan langsung ujuk-ujuk langsung ke perempuan gitu, perempuan ibu rumah tangga, itu buang-buang duit itu di situ. Di sini aja nih fokus di 2 ini, atau fokus ke-3 itu boleh, atau ke-4 ini boleh. Eee, Uangnya paling besar tentunya harus ada di sini, uang terbesar kedua di sini, ketiga, keempat ke sini, baru kalau ada sisanya bolehlah ke pelanggan gitu. Karena ya itu kita pengen menangani prinsipnya yang paling beresiko dulu, yang paling besar masalahnya ada di mana sih gitu. Dan terbukti, itu saya ngomongnya tahun 2018 ya. Terbukti 6 tahun kemudian, nggak nyampe 5 tahun kemudian tahun 2023 kita bikin IDDS dan temuannya cukup mencengangkan. Ternyata angka infeksi baru insiden rate tertinggi itu pada waria di Indonesia saat ini. Nggak ada yang pernah menduga. Kita sih kita kalau kalau orang epidemiologi itu udah ngomong, kita udah punya evidence gitu, tapi nggak pernah diwaro gitu, nggak pernah diperhatikan. Padahal sebetulnya kalau jadi zaman dulu didengar, kita orang epidemiolog didengar, itu masalah mungkin sudah lambat laun akan berkurang gitu. Tapi karena nggak didengar ya udah nggak ada gunanya. Kita seperti menggaramin laut aja. Tiap tahun ada hari AIDS sedunia, ngapain? Nggak ada gunanya itu peringatan-peringatan, hanya buang-buang uang aja. Mendingan programnya langsung sasaran ke waria, ke LSL, WPS, penasun gitu. Itu ya. Sekali lagi saya masukin ke sini. Sebagai leaders nanti Bapak Ibu sekalian kan menjadi calon kepala dinas nih, calon kasubdit, calon kabid begitu, calon menteri. Itu kalau mau punya program itu lihat dulu distribusinya di mana. Kemudian intervensinya apa yang tepat. Itu untuk memastikan bahwa sumber daya kita digunakan secara efisien dan berbasis bukti begitu. Gitu ya. Ya, incidence. Insiden itu biasanya digunakan untuk perencanaan dan evaluasi program. Prevalence itu digunakan untuk dampak penyakit kronis pada populasi atau merencanakan perawatan lebih lanjut. Contoh misalnya, ini kan kalau insiden kita bilangnya rate. Kalau prevalence itu misalnya birth defect rate gitu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, bisa dibaca nanti kira-kira kenapa ya kok ini morbidity rate itu namanya incidence? Karena kan dia laju kesakitan ya. Ya, yang gampang dulu deh, kalau insiden agak susah, menghitung prevalensi. Prevalensi itu gampang sih, dia kan proporsi ya. Dia proporsi semua kasus lama, kasus baru pada waktu tertentu, dibagi jumlah populasi pada waktu tertentu. Biasanya tuh angkanya tuh antara 0,1 karena proporsi. Contoh, pada tahun 2018 semua, jadi ada namanya kampung ya, ada kampung di Sudan, ini data bener ya, data real. Ada kampung di Sudan namanya Fasilabim, itu penduduknya dikit, ada 434. Mereka semua di-screening untuk sleeping sickness. Sleeping sickness tahu nggak? Itu penyakit yang disebabkan itu penyakit tidur ya. Orang tuh tidur tuh tapi bisa meninggal gitu. Digigit lalat namanya ZZ. Nggak ada digital untungnya. Atau jangan-jangan anak-anak sekarang yang tidur terus tuh digigit ZZ ya. Nah, kemudian dihitung berapa prevalensinya, itu ternyata angkanya 27/436. Ini kan proporsi ya, semudah proporsi 6,2%, gitu ya. Terus, kalau yang kedua data nggak real. Pada tanggal 31 Desember, terdapat 145 pasien yang menjalani pengobatan TB di Puskesmas Pertoyudan. Di situ, ada 45.000 penduduk. Berapa prevalensi TB-nya itu, yang diobatin, karena kan yang diobatin ya kita ngomongin. Berarti ada sekitar 322 per 1.000 penduduk. Latihan soal prevalensi ya sekarang ya. Nanti saya panggil lagi. Di kota Tanjung Ngaka, dengan populasi 200.000 orang, dilakukan survei kesehatan pada akhir tahun 2023. Hasil survei menunjukkan bahwa
5.000 orang di kota tersebut memiliki diabetes mellitus. Berapa prevalensi diabetes di kota tersebut? Nah, saya panggil, ini gampang kok ini. Pak Rido tadi yang lagi nyetir udah selesai belum, Pak? Udah sampai belum, Pak? Muhammad Rido di Sampit. Pak Rido lagi parkir mungkin. Pak Rido, oke, lewat ya. Kalau gitu saya panggil temennya aja yang dari sesama Sampit. Yang dari Sampit langsung deg-degan. Dokter Winanti Ratri bahwa 2,5% dari populasi menderita diabetes pada akhir tahun 2023. Lagi ya, Ya, tapi ini agak rumit, jadi saya nggak panggil. Contoh misalnya di kota Teluk Hura-Hura misalnya, populasinya 1.500.000, dilakukan survei untuk mengevaluasi prevalensi HIV pada 2 kelompok pekerja seks, ada 1.000 orang, di antara 10.000 orang, di antara 10.000 ini 1.200 HIV positif. Kelompok B laki-laki berhubungan seks dengan laki-laki ada 25.000 orang, 3.500 HIV positif. Selain itu ada jumlah populasi umum di luar kelompok A dan B yang berjumlah 1.465.000, ditemukan di 5.000 orang dengan HIV positif. Berarti ada 3 populasi ya, kelompok pekerja seks, kelompok laki-laki berhubungan seks laki-laki, dan kelompok umum. Pertanyaan pertama, nah baru saya panggil. Siap-siap ya. Atau Bu Dokter Winanti mau jawab pertanyaan pertama? Coba hitung prevalensi HIV untuk kelompok A, kelompok B, dan populasi umum. Pertanyaan kedua baru hitung prevalensi total HIV di seluruh kota Teluk Hura-Hura. Ibu Dokter Winanti mau jawab, Dok? Bentar, Dok. Nggak usah ketemu hasil akhirnya, nggak apa-apa. Misalnya cara ngitungnya, saya cuma pengen tahu pola berpikirnya aja. Jadi, hitung prevalensi 12%. Ibu Sus, ngitungnya gimana? Kak? Ngitungnya gimana? 1.200 dari mana? 1.200 bagi 10.000, betul ya. Terus yang ketiga, yang ke kelompok ya sekitar 1,4%, kecil sekali ya Bu ya. 14% mungkin, 14% ya. Iya, 14% mungkin ya Bu ya. 1,4 kekecilan kayaknya. 14% ya. 14%. Ya. Populasi umum berapa? 0,3%. 0,34%. 13%, Dok. 0,3. Ngitungnya gimana caranya? 5.000 kasus dengan HIV dibagi jumlah penduduk populasi. 5. Dibagi populasi umum ya. Iya. Bukan jumlah penduduk ya, bagi populasi umum ya. Berarti 5.000 Populasi umum, Pak. dibagi 1.465.000 ya. 0,3%. 0,3. Oke. Sekarang kalau prevalensi total HIV, berapa? Waduh. Jumlah semuanya dulu, Pak. 295. 0,6%, Pak. Berapa? 12.000 ditambah 12.000 dari mana? 26,3. 1.200. 1.200 ditambah 25.000. 1.200 ditambah 3.500 Dibagi 200 tambah 3.500 dibagi itu tadi 10.000 tambah 25.000 5.000 lagi Lagi 13.000. dibagi 5.000. 1,5 juta kan? 5.000 bagi 15.000.
Ya, ini jawaban yang pertama. Tadi benar 12%, 42% sama 0,34 atau 0,64. yang kedua, jawabannya ini. Jadi dijumlah dulu totalnya 1.200 tambah 3.500 tambah 5.000 kan total ada 9.700. Iya, Jumlah betul. jumlah seluruh penduduk di kota Kemana? itu, bukan provinsi ya, di kota Iya. itu 7.500. Berarti 0,6 gitu. 5%. 0,64. Ya, 0,64 atau 0,65 gitu ya. Bisa. Begitu ya kira-kira ya. Interpretasi artinya HIV di kelompok A itu 12%, di kelompok B itu 14%, sedangkan di populasi umum itu lebih rendah 0,34%. Tetapi kalau lihat prevalensi total semuanya 0,65% gitu. Nah, prevalens meningkat. Yang pertama adalah situasi memburuk, kasus baru atau KB-nya itu meningkat. Permindahan penduduk misalnya, permindahan kasus misalnya karena layanan di Puskesmas Mertoyudan lebih baik, maka pindah ke layanan itu. Contoh tuh yang paling banyak itu kalau layanan TB itu sudah baik ya di mana-mana ya. Yang belum baik itu kan layanan HIV itu masih banyak stigma gitu. Itu terjadi peningkatan prevalensi di DKI di Jakarta gitu. Di Jakarta dibandingkan kalau di Bekasi itu turun malah, Bekasi, Kabupaten Bogor, di sekitarnya itu turun, tapi di Jakarta naik. Itu jangan diinterpretasikan bahwa, oh berarti lihat dulu sumbernya dari mana. Itu pindahan ternyata, banyak pindahan dari Bogor. Oh, misalnya terjadi intervensi medis, jadi yang survei tinggi. Yang survei tinggi itu pasti juga prevalensi naik. Yang bocor siapa ya? Busus dan Bu Wakit ya bocor. Ya. Terlalu bersemangat ingin menjawab mungkin tadi. Oke, nah contoh misalnya HIV lagi misalnya. Kalau untuk penyakit yang nggak bisa sembuh, apalagi sih penyakit yang nggak bisa sembuh? Hipertensi, Kanker. kanker juga susah ya. CA tuh bisa dengan kemoterapi, tergantung CA apa. Bisa sembuh dia CA tuh dengan kemoterapi. Diabetes tuh nggak bisa. Diabetes, hipertensi nggak bisa sembuh. HIV nggak bisa sembuh. Apalagi coba yang bisa sembuh. Sistemik. Kusta kalau diobati nggak bisa sembuh. Bisa sembuh. Autoimun. Penyakit autoimun ya bisa, tapi untungnya prevalensinya Semua penyakit sistemik. semua penyakit sistemik. Contoh misalnya apa? Jantung. Ya itu penyakit metabolik maksudnya ya, penyakit metabolik gitu. Itu nggak bisa sembuh. Tetapi kalau harusnya tuh semua penyakit yang nggak bisa sembuh, prevalensinya nggak bisa turun dong, harusnya. Yang bikin prevalensi turun apa? Kemungkinan kematian tinggi. Saya mau kasih satu contoh ya, satu contoh. HIV gitu ya. HIV itu dulu prevalensi HIV pada pengguna narkoba suntik itu tinggi sekali ya. Itu 70-80% tuh awal tahun 2000-an di Indonesia. Jadi prevalensi HIV pada pengguna narkoba suntik, pada pengguna narkoba suntik di Indonesia itu antara 60-80% awal tahun 2000-an. Terus tahun 2010 apa 2011, waktu itu saya di KPA Nasional, di bawah jadi stafnya Ibu Naf, ada Bang Semi juga di sini. Itu ada laporan yang mengatakan bahwa prevalensi HIV pada pengguna nafza suntik turun dari 80% sampai 35%. Oh, itu disampaikan dengan sangat bangga gitu, dengan sangat berbangga sekali, berarti bahwa program kita, program harm reduction berhasil gitu, katanya begitu. Itu interpretasi yang salah. Kenapa kok bisa, pertanyaannya kenapa kok bisa prevalensi, kita yang ngerti epidemiologi ketawa aja, ada orang yang mengklaim begitu ya, kita ketawa aja. Pertanyaannya kenapa kok prevalensi HIV pada penasun turun? Karena meninggal, banyak kematian pada HIV pada penasun tinggi sekali angkanya, sehingga prevalensinya turun. Jumlah populasinya berkurang, prevalensinya turun.
Padahal harusnya kalau penyakit yang kronis, yang tidak bisa disembuhkan, itu harusnya nggak bisa turun, harusnya. Kecuali ada perang ya. Perang tuh jadi orangnya pindah negara gitu. Ada bencana, ada kematian masif dalam waktu yang singkat gitu. Hiroshima misalnya di nuklir itu ya otomatis prevalensi turun pasti. Tapi kan kita nggak menemui itu lagi sekarang. Kalau perang ya masih perang. Contoh misalnya Rwanda. Rwanda itu prevalensi HIV turun tahun 95-an. Karena perang negaranya. Orang pindah ke Uganda, pindah ke negara-negara tetangga lainnya gitu. Prevalensi turun, tapi bukan karena keberhasilan program, karena perang. Jadi kalau kita mau turun berbagai macam prevalensi, mendingan kita perang aja. Turun tuh pasti. Orangnya pada pindah, pada meninggal, tapi itu bukan sebuah solusi yang baik ya. Bukan sebuah solusi yang wise. Istilah prevalence rate itu sering digunakan bersamaan dengan prevalensi saja, meskipun menurut definisi, prevalensi itu sebenarnya bukan rate ya, tapi proporsi kan. Tapi kan kita ngomongnya prevalence rate gitu ya. Ya nggak apa-apa, biarin aja, nggak salah, itu benar juga, walaupun cara ngitungnya proporsi. Saya ngomong gini supaya nanti Bapak Ibu tuh nggak kebingungan gitu. Loh ini kok prevalence rate? Kan ngitungnya proporsi gitu. Nah, supaya nggak bingung gitu ya. Prevalence itu dianggap sebagai status penyakit dalam suatu kayak fotografi gitu ya, Kak. Kalau foto tahu kan bedanya foto sama video gitu ya. Kalau video itu kan kayak kohort ya, diikutin ada ceritanya jalan gitu. Kalau foto kan cuman cekrek gitu. Satu cekrek, nah itu snapshot itu. Itu prevalence tuh di situ. Snapshot itu merujuk kepada titik tertentu. Terserah kita mau menentukan titiknya apa, tapi biasanya yang dipakai itu awal tahun atau akhir tahun ya, sama aja itu. Awal tahun atau akhir tahun itu sama aja. Atau pertengahan tahun. Itu biasanya snapshot-nya di situ gitu. Itu. Nah, itu prevalence. Ada yang mau ditanyakan tentang prevalence? Sebelum ke yang agak susah, incidence? Izin dok Ya, mau tanya. ya. Prevalensi itu kadang-kadang kan ini tadi kan kejadian yang sudah menghitung kejadian yang sudah ada. Tetapi kadang-kadang kalau kita di program itu kita langsung diberikan target melihat prevalensi yang tahun sebelumnya apa tahun-tahun yang sebelumnya, 2 tahun sebelumnya, apa 5 tahun sebelumnya. Itu seperti apa ya dok ya kegunaannya? Tadi kan disampaikan bahwa prevalensi untuk melihat apa itu gambarannya. Snapshot. Ya, snapshot. Nah, kadang-kadang kita disuruh nih, misalkan menghitung target penyakit yang ada saat ini, capaian itu melihat dari prevalensi tahun sebelumnya. Itu kayak seperti ditarget ya. Itu bagaimana dok kegunaannya itu? Apakah itu Apakah itu penggunaan yang benar atau enggak gitu maksudnya gitu ya? sesuai dengan tadi definisi yang tadi itu? Ya, sebetulnya prevalence itu bisa juga sih digunakan untuk estimasi gitu. Ya, Walaupun dia ya, kasar banget kan pasti kan. Karena ya, kalau estimasi kan banyak faktor lain ya. ya, Prevalence itu bisa aja digunakan untuk, oh kalau gitu, kalau kita lihat misalnya, kita lihat trennya misalnya dari tahun 2015, 16, 17 sampai 8 tahun gitu, ternyata prevalensinya stabil, atau kalau naiknya tuh konstan, kemudian dibikin tren gitu, kita bisa lihat tuh, oh kayaknya mungkin tahun depan prevalensinya segini, kemudian muncul target. Nah itu penggunaannya kayak gitu. Bisa juga itu Bu, bisa benar juga sebetulnya, karena kan kita jadi punya punya bayangan kan, punya bayangan fotografi, oh tahun 2023 fotografinya kayak gini, 2022 begitu. Jadi kita punya bayangannya gitu. Nah, terus kalau dibikin tren, kemudian kita bisa perkirakan tahun depan kayaknya akan ke sini, makanya ada target gitu. Ada targetnya gitu. Jadi kenapa kalau kita bekerja kan harus ada target ya. Karena karena bekerja itu kan ada duitnya tuh. Maksudnya ada duit APBD lah misalnya ya. APBD kan ditanya tuh sama DPRD kan, Ibu Novita perlu duit berapa nih buat TB gitu. Saya perlu duit 20 triliun Pak gitu. Kan ada kementerian yang bilang gitu kan. Saya perlu 20 triliun gitu. Kenapa perlu 20 triliun ditanya gitu. Ibu Novita bisa jelasin ceritanya gitu. Oh, karena dari prevalence dari tahun ke tahun itu kita bisa punya gambaran snapshot yang kita bisa prediksi di tahun depan tuh kebutuhannya 20 triliun Pak gitu. Itu gunanya kayak gitu Bu. Ingat ya lagi tadi itu. Parameter epidemiologi itu digunakan untuk tahu distribusi penyakit. Yang kedua, kita tahu intervensinya apa. Yang ketiga, untuk alokasi sumber daya.
betul gitu. Ya kalau Intinya kayak itu. begitu berarti prevalensi menjadi gambaran, tapi kan kita tujuannya juga untuk mau menurunkan. Kenapa kita pakai data tahun lalu gitu ya? Nggak Nah, membuat prediksi baru gitu. menurunkan ada di berikutnya Bu, insiden setelah ini. Oh iya ya, oke. Insiden. Oke. Setelah ini kita ngomong cara menurunkannya. Kalau prevalence itu memang cara ngitungnya gampang banget. Prevalence itu gampang banget. Tetapi hampir, ya saya nggak bisa bilang nggak berguna ya. Maksudnya, ya udah dia udah kejadian terus mau apa kan gitu. Ya udah gitu. Tapi kita tuh bisa ngitung sebetulnya yang paling tepat itu insiden Nah, sebetulnya. iya. Kenapa nggak pakai angka insiden gitu kalau untuk menentukan target di berikutnya? Karena insiden itu IR, susah. insiden rate. Insiden itu susah. Oh, gitu ya dok. Ya. Nggak semua orang ngerti insiden gitu. Karena insiden itu sebetulnya gampang sih. Kalau ada namanya insiden rate itu yang kayak tadi contoh tadi Bu ya. Insiden rate gitu. Itu kan gampang kan? Tapi Ya. ada yang namanya insiden kumulatif gitu. Ini kumulatif insiden. Nah, itu kan agak susah gitu ya. Tapi anyway, sebetulnya lebih cocok prevalensi Bu kalau untuk estimasi gitu. Insiden juga sebetulnya bisa dipakai untuk estimasi bisa. Contoh misalnya kita pengen tahu insiden TB gitu ya, insiden TB di kabupaten ini turun apa naik. Nah, kalau prevalence itu untuk perencanaan, untuk planning ya Bu ya. Prevalence ini untuk planning kan, untuk perencanaan nih, tahun depan mau ngapain. Kalau incidence itu lebih ke evaluasi Bu, lebih lebih mengevaluasi gitu. Bener nggak sih yang kita rencanakan tahun lalu itu memang bukan hanya tercapai secara target ya, tapi bener nggak kita menurunkan incidence gitu. Nah, itu evaluasi tuh, Kak. Kalau insiden itu untuk mengevaluasi apakah yang kita lakukan itu bermakna atau enggak. Contoh misalnya, benar nggak sih dengan kita melakukan peringatan Hari Kesehatan Sedunia setiap tahun akan meningkatkan derajat kesehatan, itu kan bisa dihitung tuh dengan insiden karena biaya biaya peringatan Hari Kesehatan tuh gede loh. Bener nggak dengan mengalokasikan duit sekian miliar buat upacara-upacara gitu, itu insiden turun gitu. Kalau prevalen kan udah kejadian tuh, ini untuk planning kan, perencanaan. Tapi apakah yang kita lakukan ini benar-benar sesuai atau enggak, itu incidence tuh Bu, cara ngitungnya. Jelas ya Bu Novita ya? Izin dok, nambahin dok. Dok, Ya siap-siap. Gimana Pak Dok. Darwin? Nah, tadi kan dokter kan tadi bikin gambaran tadi yang akran itu ada insiden dan ada prevalence. Ya, Di situ yang saya maknai kalau insiden itu ibaratnya bisa bisa ditanganin, otomatis prevalensinya juga nggak jadi masalah gitu. Nah, kalau kami sebagai orang Dinkes, sebagai orang program gitu, bukannya lebih bagus kita fokus di insiden itu dok, supaya prevalensinya nggak jadi masalah dan recovery sama death-nya itu nggak jadi kendala untuk ke depan. Mungkin itu dok. Apa sih dok? terima kasih Pak Darwin. Bukan hanya Bapak yang berpikiran gitu Pak, saya juga berpikiran gitu Pak. Makanya insiden itu tuh penting banget, menurunkan insiden. Ingat nggak kuliah kemarin? Coba lihat, buka kuliah kemarin ya. 5 level of prevention. Itu kan ada namanya pencegahan primer, pencegahan sekunder, pencegahan tersier kan. Pencegahan primer itu apa? Menurunkan insidence. Ingat itu. Pencegahan primer itu menurunkan insidence. Pencegahan tersier itu menurunkan prevalence. Tapi saya setuju dengan Bapak dan semua orang epidemiologi setuju dengan Bapak bahwa untuk mengetahui keberhasilan program itu pencegahan primer. Betul. Insiden Pak harusnya yang dihitung itu untuk evaluasi. Kita sebagai orang program, betul Pak, kita sebagai orang program harusnya insiden diturunin dong gitu. Tapi coba kita lihat yang kuliah kemarin itu, bagaimana penerapan pencegahan primer di kita, berhasil atau tidak, kira-kira. Contoh COVID misalnya, berhasil atau enggak kita pakai pencegahan primer gitu. Harusnya memang betul Pak, insiden Pak, betul. Jawabannya bukan karena kenapa kok nggak pakai insiden? Karena insiden susah. Enggak, itu tadi saya hanya jawaban cepat aja sih. Tapi sebenarnya jawabannya bukan itu. Jawabannya ya memang betul sih, karena insiden lebih susah. Tetapi sebetulnya insiden itu untuk mengevaluasi diri kita sendiri. Benar nggak sih yang kita lakukan itu tepat tepat sasaran atau enggak? Tepat alokasi sumber daya atau enggak gitu. Kenapa kok orang nggak mau pakai insiden Pak Darwin gitu? Karena seringkali insiden itu akhirnya menjadi bumerang kita sendiri Pak. Karena nanti jadi ketahuan Pak. Oh ternyata yang dilakukan Pak Bagus selama ini tuh karena saya di HIV ya, yang dilakukan Akibat. iya karena yang dilakukan Bagus selama ini tuh
nggak menurunkan insiden, berarti ngaco, programnya tuh ngaco gitu. Karena insiden nggak turun-turun. Jadi Berarti itu bunuh bunuh diri ya Pak. bukan, maksudnya Jadi bunuh diri menunjukkan kelemahannya sendiri ya. akhirnya betul, padahal itu sebetulnya yang paling tepat, Bu. Yang paling tepat tuh insiden gitu. Orang tuh kalau mau jujur dengan diri sendiri ya, kita tuh mengevaluasi diri kita tuh dengan menghitung insiden sebetulnya. Atas apa yang kita kerjakan gitu. Itu sebetulnya itu. Nanti eh, ini diskusinya bisa panjang ya, nanti saya lanjut insiden ya. Insiden. Diskusinya bisa menarik dan panjang ini soalnya. Oh iya, kemarin awal Desember tuh kita baru meeting di sini di Bangkok tuh. Karena kalau di HIV tuh paling gampang ngitung prevalence kan. Terus direktur kita udah bilang, oh enggak, kita sekarang harus starting untuk mulai ngitung insiden. Karena yang paling penting itu ngitung insiden. Sama seperti pendapat Pak Darwin tadi. Semua orang ngomong gitu Pak sekarang Pak. Insiden ya, insiden tuh ada dua. Tapi saya seneng sih Pak Darwin tadi udah bisa memaknai. Kalau gitu kan logikanya harusnya kerannya dong. Iya benar, itulah yang paling benar. Saya senang sekali ya Pak Darwin menyampaikan itu. Ya dok. Ya, menghitung insiden ya. Insiden itu adalah mengkuantifikasi jumlah kasus baru atau kasus penyakit yang berkembang. Eh, Sedangkan prevalensi itu mengukur status. Kalau insiden itu mengukur perubahan status. Jadi kalau prevalence itu tuh snapshot, kalau insiden itu lebih kayak ada perubahan nggak gitu. Perubahannya menuju ke naik atau turun. Perubahannya positif atau negatif gitu ya. Ada dua jenis insiden yang biasanya dipakai, insiden kumulatif dan juga insiden rate. Insiden kumulatif itu disebut dengan CI atau kumulatif insiden. Kalau laju insiden itu disebut dengan insiden rate atau IR. Insiden rate itu juga disamakan juga insiden density. Jadi nanti Bapak Ibu jangan bingung kalau ada istilah, misalnya baca jurnal ya. Kemarin kan ada tugas baca jurnal nih. Jangan bingung kalau ada istilah insiden rate, ada istilah kumulatif insiden, ada istilah prevalent dan sebagainya, itu jangan bingung gitu ya. Ya, kita lihat contoh gitu ya. Insiden rate itu atau insiden density itu gampang sekali itu. Jumlah kasus baru, populasi berisiko per waktu gitu ya. Oh ya, waktu ini sedikit intermezzo ya, intermezzo. Waktu saya menyampaikan yang temuan tadi itu yang ternyata waria banyak itu di depan wali kota itu waktu itu saya sampaikan itu langsung didebat loh, langsung didebat. Ada satu orang mungkin sekarang udah jadi profesor ya, eh, guru besar di FKM juga. Terus satu lagi dari kepala dinas langsung mendebat. Mereka bersikukuh bilang pada HIV insiden nggak bisa dihitung. Nggak bisa, bisa dihitung sebetulnya. Nggak mau ngitung aja kita. Bisa dihitung, insiden tuh bisa dihitung dimanapun bisa dihitung. Kalau nggak gimana coba? Nggak bisa dihitung lajunya. HIV bisa dihitung lajunya, cuman kita nggak tahu aja cara ngitungnya. Padahal sebetulnya gampang gitu. Oke. Contoh ya, contoh insiden rate. Karena kalau insiden itu eh, tadi kan cara saya itu adalah cara yang paling mudah gitu, cara paling gampang. Apakah dia valid? Nggak tahu juga, debatable juga. Yang paling valid itu adalah dengan mengikuti atau cohort. Datanya diikutin kohortnya gitu. Jadi contoh, 5 orang anak diikuti dari lahir sampai umur 5 tahun untuk kita pengen tahu insiden rate-nya campak itu seberapa, berapa sih insidennya gitu ya. Ini anak diikuti sampai umur 5 tahun nih. Anak yang pertama survive nih sampai 5 tahun. Anak yang kedua meninggal 1 tahun karena sebab lain. Anak yang ketiga meninggal umur 3 tahun karena campak. Anak yang kedua meninggal umur 2 tahun karena campak. Anak yang keempat meninggal umur 4 tahun karena sebab lain gitu. Bukan karena campak. Lalu rumusnya kayak gini nih. Berarti anak satu nggak ada campak kan, kita kasih 0. Eh, Terus tahun pengamatannya 5 tahun karena dia selama 5 tahun berhasil menyelesaikan itu. Eh, eh, yang anak yang kedua berarti kan dia nggak ada campak, kita kasih 0 juga, nggak ada campak. Terus dia meninggal karena demam berdarah, ya 1 tahun kan, kita kasih pengamatannya 1 tahun.
Anak yang ketiga itu kena campak, kita tulis 1 berarti 1 kasus, tapi dia meninggal karena campak umur 3 tahun. Kita tulis berarti tahun pengapatannya 3. Anak yang keempat dia kena campak, kita amatin 2 tahun, berarti dan dia meninggal umur 2 tahun kebetulan. Anak yang keempat meninggal karena diare tapi nggak kena campak. Berarti kalau gitu numeratornya kita jumlahkan 2, total denominatornya itu kita jumlahkan total tahun pengamatan ada 15. Maka insiden rate-nya adalah sesederhana 2/15 year atau 0,13 atau 13/100 year. Sesederhana itu gitu. Ini nanti muncul di ujian ya soal ini ya. Saya kasih clue aja. Soal-soal ini nanti muncul di ujian. Contoh soal insiden rate ya. Di kota bernama coba dihitung-hitung ya, pakai hitung-hitungan ya. Di sebuah kota bernama Kota Sejahtera, terdapat 100 orang lansia yang diobservasi selama 4 tahun untuk memantau insiden rate atau laju insiden influenza. Distribusinya sebagai berikut. Ini kan diamatin 4 tahun ya. Lansia A baik-baik aja, lansia B influenza tahun pertama sembuh, tetap sehat, tapi selama 4 tahun survive. Tapi dia kena influenza, tapi tahun pengamatannya 4 tahun. Lansia C tidak mengalami influenza, tapi meninggal karena jantung pada tahun ketiga. Lansia D mengalami influenza pada tahun kedua karena komplikasi influenza. Lansia E tidak mengalami influenza selama 3 tahun, meninggal karena penyakit lain. Nah, coba dihitung total person year dulu deh, gitu, selama periode observasi. Dan yang kedua adalah hitung insiden rate influenza per 100% years di Kota Sejahtera. Siapa yang bisa? Contoh dulu ya. Maka cara ngitungnya adalah total person year-nya berarti kan total pengamatan nih, total tahun pengamatan. Ada berapa orang yang diamatin, dari berapa orang itu berapa tahun diamatin dikalikan aja, ditambah berarti ada 15% year jawabannya. Insiden rate-nya, jumlah kasusnya kan 2. Berarti 2/15, berarti ada 0,13, berarti 13,33 per 100% year. Artinya terdapat sekitar 13,33 kasus baru influenza, atau kita bisa bilang insiden rate-nya per 100% rate di Kota Sejahtera selama periode observasi. Gitu. Ada jawaban dari Pak Bu Rizka. Bu Rizka kenapa bisa 7,14, Bu? Bu Rizka? Pak, salah ngitung person years-nya. Oh, sekarang itu persennya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita coba latihan lagi ya. Di sebuah panti asuhan bernama Panti Asuhan Harapan terdapat 150 anak yang diobservasi selama 3 tahun. Distribusinya ada sebagai berikut ya. Dilihat nih, dari 150 anak itu terus disampling ada 5 anak nih. Anak X, Y, Z, W, dan V. Anak X tidak mengalami cacar selama 3 tahun. Y mengalami cacar, pada tahun kedua sembuh. Z tidak mengalami cacar, tapi 1 tahun meninggal karena bukan karena cacar air ya. Anak W, cacar air tahun ketiga, sembuh juga. Ini kan pengamatannya 3 tahun ya. Anak V mengalami cacar, tahun pertama sembuh dan survive gitu. Hitung total person year dan juga incident rate. Sama seperti yang tadi cara ngitungnya, ya. Ada yang sudah selesai dengan jawabannya. 3/12. Bentar. Total person year-nya itu ada 13. Jumlah kasusnya itu ada 3. Jadi 3/13 ya, bukan 3/12 ya, salah dikit nggak apa-apa. Artinya insiden rate-nya itu 23/100 years. Lumayan tinggi ya untuk ukuran di sana. Bicara populasi beresiko gitu ya, itu populasi beresiko itu ya kita hitung populasi yang bisa yang terdampak gitu. Kayak contohnya misalnya
Kalau pria kan nggak mungkin kena kayak kanker payudara kan, jadi nggak dimasukin populasi beresiko. Kalau perempuan kan nggak mungkin kena kanker prostat, ya nggak dikeluarkan dari populasi beresiko, nggak masuk populasi beresiko gitu ya. Jadi kalau ada populasi dalam jumlah besar dan stabil, kalau tadi contohnya populasi kecil ya. Kalau populasinya besar dan stabil, kita ngitung populasi mid time, populasi tengah waktu gitu. Misalnya, itulah kenapa tadi saya katakan biasanya populasi itu ada dua hal yang mau dihitung tuh biasanya di Januari, tanggal 1 Januari, tanggal 31 Desember, dan tengah tahun. Tengah tahun itu tanggal berapa? 1 Juli kan berarti ya. Nah, itu yang biasanya populasi dihitung karena kita mau ngitung pertengahan antara itu, mid time populasi itu. Jadi dihitung populasi awal, populasi akhir itu kalau kita nggak tahu populasi Juli, cara ngitungnya adalah 1 Januari ditambah 31 Desember dibagi 2 gitu. Kalau kita nggak tahu populasi mid time atau kira-kira aja gitu ya. Contoh misalnya ada soal nih ya, populasi 95.000, kasusnya 400 pada tanggal 1. Pada tanggal 31 Desember, artinya itu 2 tahun ya, 2 tahun berikutnya, itu populasi ada 105.000. Selama 2 tahun itu yang sembuh 200, kasus baru 300. Maka berapakah prevalence pada tanggal 31 Desember tahun 2020, artinya pada akhir pengamatan, berapa prevalensinya? Itu kan snapshot ya, itu kan gampang sekali. Prevalensinya pada 31 Desember itu kan lihat aja kasusnya tinggal berapa dibagi populasi ini kan semudah itu prevalence. Sedangkan kalau insiden rate selama 2 tahun pengamatan itu bagaimana? Ini contohnya begini. Jadi prevalensinya mudah sekali, ada kasusnya sekarang tinggal 500 kan karena yang 400 di awal, yang sembuh 200 ditambah kasus baru kan berarti 500 dibagi ini prevalensinya. Insiden rate-nya berarti eh, kasus yang sekarang dibagi populasi tengah dikali 2 tahun, kira-kira sekitar 1,5 ISPA nih, ada 2.000 orang. Selama periode observasi 2 tahun, ada 400 kasus baru. Pertanyaan pertama adalah hitung TPY atau total persenil untuk populasi beresiko selama periode observasi, dan yang kedua, hitung incident rate per 100.000%. Nah, menghitung total persenilnya adalah jumlah populasi berisiko kali waktu observasi. Populasi berisikonya kan 2.000 orang ya. Kali 2 tahun berarti ada 4.000 person year. Incident rate-nya berarti adalah jumlah kasusnya dibagi total person year-nya, berarti ada 400 dibagi 4.000, berarti 100 per 1.000 person year. Begitu kurang lebih. Sebetulnya nggak susah sih, agak mudah juga gitu untuk ngitungnya. Cuman masalahnya kadang kita nggak punya data aja untuk ngitung itu. Ada lagi Kota Harmoni, populasi yang beresiko untuk kena DBD itu ada 5.000 orang, diobservasi selama 3 tahun. Tahun pertama terjadi 150 kasus baru, tahun kedua ada 100 orang yang beresiko pindah, tapi ada 200 kasus baru. Tahun ketiga ada 50 orang baru, tapi tercatat 250 kasus baru. Nah, ini kan hampir mirip realitanya ya, kalau ditanya. Kadang kita kan ditanya berapa prevalensi DBD, wah kita susah. Karena kan itu kan snapshot ya, kalau ditanya pas lagi musim DBD, itu jawabannya bisa tinggi sekali. Tapi kalau lagi nggak ditanya pas musim DBD, itu kan prevalensinya rendah sekali dan itu tidak menggambarkan apa-apa. Nah, cara yang paling tepat adalah menghitung incident rate, karena kita bisa bandingkan dalam tahun pengamatan itu. Dan dibandingkan mungkin dengan tahun-tahun 2 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya gitu ya. Kita hitung total person year selama 3 tahun. Jadi tahun pertama populasinya 5.000 orang, tahun pengamatannya ada 5.000 person year. Tahun kedua populasinya berkurang, ada berkurang 100 orang kan, berarti ada 4.900 person year. Tahun ketiga ada tambahan 50 orang lagi bergabung, jadi 4.950 person year. Jadi total person year-nya selama 3 tahun itu adalah nggak dikali 3 tadi populasinya, dihitung tahun ini, kemudian dijumlahkan, berarti ada 14.850 person years, tahun pengamatan. Nah, incident rate-nya adalah kalau gitu kita lihat kasusnya.
Total kasus selama 3 tahun adalah 150 tambah 200 tambah 250 berarti ada 600. Kalau gitu kita bisa dapat, oh 600 dibagi total person year berarti kita bisa bilang selama 3 tahun pengamatan, incident rate itu adalah 40,4 per 1000 person year selama 3 tahun observasi. Kebayang ya Bapak Ibu ya? Udah mulai kebayang ya? Nah, ini coba dikerjakan sendiri nih coba. Di sebuah wilayah bernama Kabupaten Sejahtera, ada 5.000 orang berisiko tinggi mengalami ISPA karena faktor polusi, diobservasi selama 4 tahun. Tahun pertama populasi awalnya 8.000, 200 orang pindah, 300 kasus baru. Tahun kedua 300 warga baru, kasus barunya 400. Tahun ketiga 100 orang meninggal, berarti kan berkurang ya. Tahun ketiga berkurang tuh penduduknya, 100 orang meninggal. Tercatat 500 kasus baru. Tahun keempat ada 50 orang bergabung, 50 penduduk baru, tapi 150 penduduk keluar, dan 600 kasus baru. Coba hitung TPY-nya berapa tuh, total person years-nya. Rp36.000. Berapa, Bu? Berapa TPY-nya kira-kira? 6.650. Coba ditulis di chat, coba. Saya nggak dengar. 31.850 kata Bu Rizka. Terus ada lagi pendapat yang berbeda mungkin? Setuju dengan Bu Rizka? 8050, Dok. 8.050. Oke. Ada pendapat lain lagi? Sama 80-50. 80-50. Yang 31.800. Oke. Oke ya. Oke. Jadi Pak 28.150. 28.150. Kok beda-beda ya angkanya ya? Tambah bingung saya. Oke. Silahkan 36.650. menggunakan angka masing-masing ya. Kalau gitu coba tolong dihitung insiden rate ISPA selama tahun pengamatan di Kabupaten Sejahtera. Ayo. Berapa insiden rate-nya? 1.800. 1.800 dibagi 800. 1.800 dari mana? 31.950. total Dari total kasus. 800 1.800 dibagi totalnya total TPY. Ya, iya bagi 8.000. kita lihat ya. TPY-nya 31.800. Ya. TPY-nya 31.800 dapat dari mana itu? Populasi awalnya ya hitung-hitung aja. Aduh. Bisa Oke. Setelah 50 31.800 ya. dan 150 Terus insiden orang. rate-nya adalah jumlah kasusnya 1.800 dibagi 31. 56/1000 dong. Selama 4 tahun pengamatan. Oke. Oke. Ya, kumulatif insiden sih saya nggak akan lanjut aja. Saya pikir sudah cukup. Ada pertanyaan barangkali? Dok, Punten mau bertanya, Dok, Boleh. untuk cara mengukur prevalensi dan insiden itu Pak, itu apakah harus selalu dalam 1 tahun minimal atau misalkan bisa dalam 1 trimester gitu, dalam 1 semester gitu, Dok? Kalau prevalence nggak ada satuannya, Bu. Jadi bisa misalnya Ibu cuman pengen tahu nih berapa prevalensi DBD
di Karawang pada bulan Oktober tahun 2024 misalnya gitu. Bisa tuh Bu. Bulan Oktobernya tanggal berapa? Misalnya tanggal ini, tanggal 20, sekarang tanggal berapa sih? 24 misalnya. Tanggal 24 Oktober gitu. Itu bisa Bu. Nah, tapi kalau incidence, tergantung timeline-nya Ibu mau pakai apa. Biasanya sih satuannya tahun ya, tahun pengamatan gitu. 1 tahun biasanya, atau 2 tahun, 3 tahun. Terserah Ibu mau pakai apa. Jarang sekali, tapi bisa juga sih dipakai untuk semester, semester atau kuartal boleh, tapi itu jarang sekali dipakai ya Bu ya. Jarang sekali dipakai. Tapi bisa juga coba-coba dihitung per kuartal boleh itu, boleh. Kalau datanya ada, cuman masalahnya adalah kadang kadang tuh tahun tuh kan penyakit itu kan ada musimannya ya, ada musiman gitu kadang-kadang ya. Eee, kadang-kadang tuh tidak menggambarkan antara kuartal 1 dan kuartal berikutnya itu nggak tergambar tuh, Bu. Tapi kalau 1 tahun itu jadi tergambar gitu. Contoh yang musiman tuh apa sih yang gampang aja, yang musiman tuh hipertensi. Hipertensi itu musiman loh, Bu. Kalau misalnya habis lebaran haji itu hipertensi tinggi, itu musiman tuh. Nah, itu coba dihitung itu 1 tahun gitu. Jadi tapi bisa juga sih Ibu mau bandingin, bener nggak sih, hipertensi itu musiman, dihitung per kuartal, itu boleh tuh. Tapi dibandingin kuartal 1 tahun ini, bandingin kuartal 1 tahun berikutnya, dibandingin kuartal yang sama, kuartal 1 lagi, 2 tahun sebelumnya gitu. Jadi kuartalnya sama gitu. Time frame-nya harus sama, walaupun Ibu pakai kuartal atau 3 bulanan atau 6 bulan, tapi time frame-nya harus sama gitu. Gitu Ibu ya. Matur nuhun, Dok. Sami-sami Bu Eti. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, kalau tidak ada ada soal yang, jadi PR. Ini jadi PR ya, Siap, Dok. PR-nya PR. Ini gampang kok. Pada tanggal 1 Januari di kabupaten ini memiliki penduduk 9.600, pada tanggal 31 Desember 1.400, ada 20 kejadian penyakit, 20-nya kayak gini. Nih, ini orang, eee, ter udah terinfeksi sebelumnya, ini kan diamatin, sembuh di sini. Ini orang kedua diamatin di sini, meninggal di sini. Ini dia meninggal, sembuh. Meninggalnya tahun depan ini. Kayak gitulah nanti pertanyaannya, tugasnya dijawab di sini. Maaf nih salah nih domainnya. Maaf salah domainnya. Ya. Setelah ini saya bagikan slide-nya. Oke. Nggak ada pertanyaan lagi atau pusing Bapak Ibu sekalian? Pusing. Pusing, Pusing, Pak. Pusing, Dok. Pak. Pak. Pusing. Pusing, oke. Pusing, Dok. Pusing ya. Tapi semoga kalau Pusing, Dok. nah, minggu depan kita bahas ya, minggu depan kita bahas. Slide-nya akan saya share di sini mungkin. Kalau mau ada pertanyaan masih boleh ya. Udah panas otak, dokter. Dok, izin dok, nanya itu. Udah panas. Iya ya, gimana? Dokter, dari tugas yang dokter kasih minggu kemarin itu dok, mohon gimana jawaban membaca grafiknya yang benar itu gimana dok? Nanti saya kasih feedback ya. Tiap orang beda-beda feedbacknya ya. Oh gitu dok. Nanti Ya, saya kasih makasih, feedback. dok. Nanti tolong dicek di email. Jadi kalau emailnya nanti dicek berkala, ada feedback dari saya nanti masing-masing. Baik, makasih dokter. Sama-sama. Eh, eh, s- ya, mangga yang mau bukber, silakan. Ini kan hari Kamis ya, ya mangga silakan. Dari saya kayaknya sudah cukup sekian. Ini udah hampir jam 6. Maaf dokter. Ya. PR yang tugas yang tadi
Tolong dok, ya please. Biar kami apa? Gimana, Bu? Jadi nggak lihat Apa yang ada, Pak? Daging. Daging. tugas dok yang tadi. Ada di sini, Bu, bentar, saya tulis di chat ya. Ya, dok. Nah, bisa diklik nggak sih itu? Bisa. Ya, oke. Bisa dok diklik. Ya, oke, sudah ya. Eh, absen sih di Bunia ya, Bunia ada nggak sih di sini Bunia? Bunia, oh nggak ada. Tapi mungkin absen di mana sih sebetulnya? Anggap aja hadir semua lah ya, gitu ya. Bunia ada ya? Absennya di portal bisa. Oh bisa, oke. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas eh, berkenannya untuk hadir di sini. Semoga bermanfaat. Amin. Kasih Kita banyak dok. kita ketemu lagi Makasih minggu dok. depan ya. Kasih dok. Makasih dok. Udah Minggu makan. depan. Kasih dong. Dokter Minggu Bagus depan. ini masih di Bangkok ya dok ya? Iya, saya tinggal di Bangkok. Kasih dok. Oh. Minggu depan jamnya kemungkinan jam 4 ya. Kalau nggak ada perubahan jam 4 ya minggu depan sama kayak ini ya. Baik dok. Ya. Baik, terima kasih dok. Banyak Saya dok. izin Lili, terima kasih. Ya sama-sama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Dok wabarakatuh. izin Itu dok. tugas ya? Terima Ya, kasih gimana? dokter. Sama. Lili. Iya, Assalamualaikum. Salam. Saya sinyalnya jelek. Jadi keluar masuk. Wabarakatuh. Itu tugas ya dok? Sama. Hai, dokter. Selamat datang. Cinta Sudah sore loh. Kok bisa datang? Kak Imelda, sinyal madam jelek dari tadi keluar masuk.